malam Han Hafiz, silakan buka kamera saudaraku. Halo Mikana, Ya, selamat halo juga. malam. Malam juga saudaraku. Silakan buka kamera. Jadi Bang, buka aku kamera nggak bisa dulu, Bang. nyalain kamera ini, aku lagi. Aku Lagi di udah mana, buka Bang? baju. Aku lagi nggak pakai baju ini. Iya, pakai baju kalau Ya bertanya di lagi di sini, kamar, Bang. lagi panas lah kalau mau lihat. Bang, di sini Iya buka makanya kamera, aku nggak Bang. open cam. Tuh, tuh kan? Tuh kan kita nggak lihat, Bang. Ini loh maksud saya. Malu Pakai loh. bajunya, Bang. Pakai bajunya, Bang. Di sini buka di sini buka kamera, Bang. Aduh, ngomongnya aja belepotan Mikana, ini gimana sih? Bang, Ya udah pakai baju terang lah, jangan nggak tuh kayak nggak gini. sopan, Abang ini loh. Iya, ini nggak sampai bawah ini. Nah, tuh kan. Nah, Aduh, Bang, boleh. kan di situ ada baju kaos oblong lah, apalah kan ada di situ, Bang. Mana, mana nggak ada ini tas gitu. Ih, Udah jadi langsung apa? ke Jadi abang nggak punya baju poin sama ini. sekali? Nggak ada baju di sekitar saya ini. Saya mau pesan baju dah dulu sebentar, oke? Iya, udah ambilkan dulu bajunya, Bang. Pakai baju, Bang. Ya sambil tatap layar ya teman-teman ya. Gimana Tatap lagi? tatap layar ya teman-temannya, tatap layar ya. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih. Ke substansi aja langsung. Di sini harus ada etika bertanya juga. Aku udah rapi begini ya kan, ngomongnya udah semangat, tiba-tiba yang bertanya nggak pakai baju. Aduh. Nggak, orang Jadi kita kan di ruangan ini. Kita iya, kan di biar kita ruangan. juga ngelihat Bang Saya kan di Hafiz itu ruangan. semangat juga gitu. Kalau gitu nggak pakai baju, gimana pikiran kita nanti? Loh, oh bagus bagus. Nah itu kan bagus Bang. Rokoknya jangan dilihatin di kamera ya Bang. Nanti Abang di apa diusir TikTok nanti kalau kelihatan rokoknya di kamera. Oh, enggak. Ya, oke. Silakan lanjut Bang. Pertanyaannya Intinya apa? begini, udah kalau udah enggak salah udah 2-3 bulan saya minta naik, enggak pernah dinaikkan sama saudara Mikana. Baru ini naik ya? Sebelumnya Mikana saya panggil kakak, ya, iya, tumben. Cuman karena udah lama kita mumpung ada kesempatan begitu, cuman saya enggak terlalu banyak berkomentar karena saya akui saya juga belum terlalu banyak paham tentang Iya. Alkitab, tentang agama begitu. Jadi intinya saya melihat dari judul yang tampil di layar di sini tentang Yesus Allah Maha Besar begitu. Cuman selama ini, mohon maaf karena saya Muslim kan, saya Muslim. Jadi saya tahunya Yesus itu beda dengan Allah begitu. Jadi bisa dijelaskan, ada sedikit data mungkin yang bisa ditampilkan mengenai perbedaan antara Yesus atau Allah, ataupun kalau sama Yesus dengan Allah itu kira-kira datanya apa, kira-kira bisa ditunjukkan biar saya yakin begitu. Iya, kalau selama ini di pikiranmu Tuhan itu bukan Allah, itu kamu salah paham ya, karena belum mengerti, belum kenal. Nah, ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalilah siapa Tuhan Yesus supaya kamu sayang. Wow, haleluya, haleluya. Ya. Oke, Haleluya. bukan haleluya, haleluya. Ya. Oke, Bang Hafiz. Saya yang bilang haleluya gitu. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi gini saudaraku, Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi. Dia memang terbukti Allah yang Maha Kuasa, Bang. Bayangin aja, kitab tertua itu adalah Alkitab. Sebab apa? Nabi Musa sudah menuliskan sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Jangan kelihatan rokoknya Bang, disimpan dulu Bang ya. Taruh dulu di asbar rokoknya, nanti aja merokok kalau udah turun dari sini. Jari. Iya, karena TikTok ini Bang, dia itu langsung tangkap kali kalau lihat ada asap-asap rokok gitu. Iya. Oke, siap. Iya. Jadi gini ya Bangku ya.
Alkitab itu sejak tahun 1500 tahun sebelum Masehi, Nabi Musa telah menuliskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Ya, makanya kisah penciptaan yang begitu sistematis, sempurna dan lengkap itu hanya ada dalam Alkitab. Ya, Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Padahal bayangin aja Bang ya, 1500 tahun sekarang. Sekarang kan 2000 nih, 1500 berarti 3500 tahun yang lalu nih. Nabi Musa sudah menuliskan bagaimana cara Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan Alkitab sudah menuliskan bahwa bumi itu bulat, ya. Karena apa? Karena itu terbukti dia Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal saat itu belum ada ilmu teknologi, belum ada para ilmuwan yang pergi ke angkasa untuk melihat bumi ini apakah bulat atau lonjong atau datar. Tapi Alkitab sudah menuliskan di Yesaya. Bentar dulu ya. Tunjukkan data yang bisa Ya, meyakinkan. data, ya betul, ya betul. Karena harus berbicara sesuai data. Ya, Yesaya 40, Yesaya 40 ayat 22 ya, bahwa bumi ini bulat. Ya kan? Nah, itulah luar biasanya. Ya, bulat dong, bukan lonjong, bukan datar pula ya. Jadi bumi ini bulat dan Alkitab sudah menuliskan. Karena apa? Memang Tuhan Yesus memberitahu kepada para nabinya bahwa bumi ini bulat. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ya. Dan manusia juga adalah makhluk yang paling indah yang diciptakan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus, yaitu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 ya, bahwa semua ciptaan Tuhan itu teramat baik, sungguh amat baik ya kan. Nah, Tuhan Yesus juga yang menjumpai para nabinya Bang, yaitu Abraham, Nuh, Musa, di mana Nabi Musa ini bisa membelah lautan. Yaitu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di tengah perjalanan mereka dikejar sama Firaun dan orang Mesir. Lalu mereka hendak mau membunuh orang Israel, tetapi ketika itu ada laut Tebrau. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya supaya laut ini menjadi terbelah dua ya, sehingga kering dan orang Israel bisa melewatinya ya. Nah, ketika Israel sudah sampai di seberang dan orang Firaun dan anak buahnya mereka sudah ada di tengah-tengah. Nah, lalu Tuhan menyuruh agar tongkat Musa diturunkan sehingga orang Mesir itu tenggelam di lautan itu ya, yang terdapat di Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nah, Alkitab sudah menuliskan ini terlebih dahulu, yaitu 1500 tahun sebelum Masehi. Luar biasa sekali. Jadi siapa yang memberi kuasa itu kepada Nabi Musa? Dialah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesuslah yang berfirman kepada Nabi Musa. Dari mana kita tahu? Ya dari firman-Nya. Kita mengenali Tuhan Yesus itu dari firman-Nya, karena dia tidak pernah berubah. Di mana Tuhan Yesus berfirman kepada Nabi Musa di Keluaran 3 ayat 14. Ketika Nabi Musa bertanya di Keluaran 3 ayat 13, siapakah namamu? Yahweh Elohim yang adalah Tuhan Yesus itu berfirman, akulah yang ada dan yang ada. Nah, begitu pula dia firmankan kepada Rasul Yohanes di Wahyu 1 ayat 8, bahwa dialah yang ada dan yang ada. Sehingga Bang, Tuhan Yesus itu berfirman juga kepada Nabi Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi itu firman-Nya Bang, makanya saya buat tema di situ, Yesus Allah yang Maha Besar. Karena terbukti dia memang Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, saudaraku. Oh begitu. Jadi ada yang bisa saya tangkap di sini. Berarti Yesus itu ya Allah begitu. Iya, Allah. betul saudaraku. Berarti Allahnya orang Muslim dengan Allahnya orang Kristen itu beda? Beda. Karena kalian bukan menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang dimana siapapun yang percaya kepadanya, dia ada dalam surga, yaitu kehidupan yang kekal. Enggak, gini loh maksudnya. Kan orang banyak nanya gitu tentang dari beberapa yang sudah saya simak dari lab-lab sebelumnya begitu, kan banyak tuh dari teman-teman Muslim yang nanya apa Yesus itu manusia apa Tuhan begitu kan? Nah, jadi sepemahaman saya di sini karena mungkin banyak hal-hal yang mirip dari fakta sejarah yang banyak kita ketahui, baik umat-umat Kristiani menyebutkan kisah-kisah Raja Firaun, Nabi Musa dan lain sebagainya. Kok
kita kok kayaknya sejalur begitu tentang pemahaman dan keyakinan kita tentang fakta sejarah gitu. Cuman saya herannya kok kenapa umat-umat Kristiani ini kan Nabi Musa adalah Nabi Musa. Nabi Isa adalah nabi yang kami yakini sebagai seorang rasul, tapi umat-umat Kristiani kok meyakininya sebagai Tuhan begitu. Mohon maaf ini saya nanya, memang saya enggak begitu paham begitu ya. Karena kasih pemahaman lah sama teman-teman yang banyak live dari 2.300 orang di sini untuk diberikan pemahaman begitu. Karena selama ini banyak dari netizen TikTok yang menonton live-nya Mikana, banyak yang bertanya tentang Yesus itu manusia apa Tuhan begitu kan. Coba dibantah dulu lah. Saya tidak berpendapat, tapi kasih jawaban lah buat teman-teman. Oke, saudaraku, dengar dulu. Rokokmu itu nanti dulu lah. Aduh, kayaknya nggak bisa banget ditinggalin rokoknya. Kan bisa lanjut nanti saudaraku habis dari sini turun. Begini saudaraku, saya harus luruskan. Dan ini adalah hak saya menggunakan hak jawab di dalam meluruskan tuduhan menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Mohon maaf saudaraku, dengan segala hormat, kami tidak pernah menganggap Isa itu Tuhan, bahkan Nabi atau siapapun. Kami tidak percaya sama Nabi Isa. Tunggu dulu. Tidak percaya. Cabut dulu itu getahnya itu, enggak lengket. Kalau lengket cabut aja. Gimana hilang konsentrasi kita sama bulu mata? Gimana ini? Cabut aja lah. Oke, tadi baru pasang bulu mata, jadi cabut. Itu kelihatannya kayak genderuwo, itu coba dicabut aja. Enak aja lo, genderuwo apa? Enggak, maksudnya coba dicabut yang alami lebih cantik gitu kan. Nggak apa-apa lah. Itu kayak hantu saya lihat nanti. Namanya perempuan itu kan pengen cantik juga kan, pakai shadow, pakai bulu mata ya. Oke lah, itu hanya intermezzo aja lah, sebentar iklan ya. Jadi gini saudaraku, kami itu tidak pernah menganggap Nabi Isa. Kami tidak percaya sama Nabi Isa. Jadi jangan kalian itu pede-pedean bilang, kenapa kalian tuhankan Nabi Isa, itu kan Nabi kami. Siapa bilang? Kami tidak pernah menuhankan Nabi Isa, tidak pernah menganggap Nabi Isa. Kami tidak percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Itu dua pribadi yang sangat berbeda. Kalau kita kaji berdasarkan kitab saudara dengan Alkitab, itu dua pribadi yang sangat berbeda. Tidak ada persamaannya sedikit pun, justru bertentangan. Karena apa? Kalau kita lihat dari segi silsilah, sistem kekerabatan di Yahudi, ya tujuan kedatangannya, pengajarannya, kematiannya, kebangkitannya, dan lain sebagainya, kedatangannya, wow, sangat berbeda sekali antara langit dan bumi. Jadi Tuhan Yesus bukan Nabi Isa, saudaraku. Ya, jadi jangan samakan. Nama mungkin bisa sama, tapi pribadinya berbeda. Contoh kan, nama Hafiz itu bukan hanya dirimu saja, saudaraku. Nama Hafiz itu banyak. Ya maksudnya yang bernama Hafiz itu kan banyak, bukan dirimu saja. Tentu saja Hafiz yang ada di Jakarta tidak sama dengan Hafiz yang ada di Medan. Begitu pula ya Nabi Isa yang tercatat dalam Al-Quran berbeda dengan Tuhan Yesus yang adalah Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Begitu saudaraku. Begitu ya? Iya. Jadi kamu harus tahu dulu perbedaannya di mana ya. Ini hak saya ya. Ini saya menggunakan hak jawab ya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena ada dasarnya. Saya sudah kaji berdasarkan Al-Quran dan Alkitab. Di mana dari segi silsilah itu berbeda. Kalau Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam. Di mana Siti Maryam itu saudara perempuan Harun. Dan ayahnya Siti Maryam itu adalah Imran yang tercatat. Bilangan 26 ayat 59 ya, di mana Amram itu 3 anaknya, yaitu Miriam, Harun, dan Nabi Musa. Nah dari segi silsilah aja sudah sangat berbeda sekali, karena Bunda Maria bukan saudara Harun, karena Harun ke Maria udah beberapa generasi ya, 1500 tahun, bukan disebut lagi saudara. Sehingga saudaranya Maria itu bukan Harun, tetapi dia adalah sanaknya Elizabeth. Dan kemudian ayahnya Bunda Maria bukan Imran, tapi Eli.
atau disebut Yoyakim. Nah, di situ saja sudah berbeda ya. Siti Maryam dengan Bunda Maria ya. Nah, dia ada namanya Siti di awalnya, Siti Maryam. Sementara orang Israel nggak ada bernama Siti. Bunda Maria tidak pernah disebut Siti, gitu ya kan. Di situ saja sudah berbeda saudaraku. Ya, dari Siti Maryam ke Bunda Maria aja sangat berbeda sekali. Lalu sistem kekerabatan. Kalau Nabi Isa itu kan, saya pernah baca Al-Quran dipanggil Isa putra Maryam. Nah, kalau dalam Alkitab tidak pernah kita baca Yesus anak Maria. Dipanggil Yesus anak Maria, nggak pernah. Makanya orang Israel itu memanggil Tuhan Yesus itu Yesus anak Daud. Sebab sistem kekerabatan di Israel itu adalah sistem patrilineal, bukan matrilineal. Di mana matrilineal itu garis keturunan ditarik dari ibu. Sedangkan patrilineal garis keturunan ditarik dari ayah. Sehingga Tuhan Yesus itu disebut keturunan Daud. Kenapa disebut keturunan Daud? Karena Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama bahwa dari keturunan Daud akan datang Mesias. Walaupun Tuhan Yesus itu adalah datang ke dunia, Bunda Maria itu mengandung dari Roh Kudus, ya. Dari tempat kelahiran, Bang, perbedaannya. Nabi Isa saudara itu lahir di bawah pohon kurma. Sementara Tuhan Yesus itu ketika datang ke dunia berkenosis menjadi manusia, lahirnya di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama bahwa dia adalah anak domba Allah. Sebab anak domba itulah yang dipersembahkan ke bait suci untuk mengampuni dosa-dosa, bukan kurma. Tidak pernah orang Israel membawa pohon kurma ke bait suci untuk mengampuni dosa, tapi anak domba, darahnya dipercik di bait suci. Nah, itulah untuk menggenapi nubuatan ya, sudah sangat berbeda sekali ya. Lalu Bunda Maria ketika mengandung Tuhan Yesus, dia punya suami. Suaminya itu Yusuf. Sementara Bunda Siti Maryam tidak punya suami. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia bertanggung jawab akan Bunda Maria. Sebab di dalam hukum Taurat, seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami dianggap berzina, itu harus dilempari rajam sampai mati dengan batu. Nah, untuk menghindari hukum rajam, Tuhan Yesus menyuruh Yusuf untuk tidak meninggalkan Maria dan mereka tetap sebagai suami istri. Di situ sudah sangat berbeda ya. Kemudian perbedaan waktu dikandung. Nabi Isa itu ditiupkan ya. Sehingga Siti Maria mengandung. Kalau Maria itu bukan ditiupkan, tapi Roh Kudus itu, Roh Allah itu yang berkenosis di rahim Bunda Maria ya. Di situ sudah berbeda. Kemudian perbedaan nama. Yesus itu berasal dari dua kata Ibrani, Yahweh dan Yasa, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan, Yahweh yang menyelamatkan. Sementara dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak saya temukan ya. Oke, kemudian perbedaan Injil. Nabi Isa diberikan kitab Injil, sementara Tuhan Yesus tidak diberikan kitab Injil, karena Injil itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sebab Tuhan Yesus telah memberikan kita pengampunan di atas kayu salib supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil, karena Allah itu telah datang ke dunia, itulah yang disebut Injil. Kemudian perbedaan mukjizat. Nabi Isa melakukan mukjizat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, sementara Tuhan Yesus melakukan mukjizat itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, yang tercatat di Lukas 8 ayat 46, Tuhan Yesus menyatakan ada kuasa yang keluar dari diriku. Lalu perbedaan penyaliban, Bang. Nabi Isa tidak disalib tapi diserupakan. Sementara Tuhan Yesus berdasarkan fakta sejarah, dia benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Kemana dia? Ya, berdasarkan fakta sejarah, bahkan banyak para sejarawan menuliskan Tuhan Yesus itu benar-benar disalibkan, mati dan bangkit pada yang ketiga. Ya, jadi tidak sama Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Makasih Bang Henry. Perbedaan kedatangan juga ya. Nabi Isa itu datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Sementara Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil untuk menjemput umatnya masuk ke surga dan juga menghakimi semua umat manusia di dunia ini ya. Yaitu Matius 25, Wahyu 19, Wahyu 20. Begitu saudaraku ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa alaihissalam.